والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrun Nada Wabalis Sada, tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga, dalam artian ringkasan yang sangat ringkas namun bisa menghilangkan semua iskal. Menurut al-muallif rahimahullah ta'ala, al-imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan apa yang beliau sampaikan, masih seputar penjabaran mengenai al-wad', bahwasannya di dalam al-kalimah, definisi kalimah itu sebagaimana sudah kita lewati. Beliau mendefinisikan kalimah itu adalah qaulun mufradun. Itu ya. Qaulun itu apa? Qaulun adalah al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Adapun mufrad sebagaimana yang sudah kita berikan definisinya yang paling mudah, yaitu ma yutalaffadhu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang terlafadzkan sekali ketukan atau sekali lafaz. Zaidun, qalamun, kitabun. Adapun Abdullah, Abdurrahman, itu secara kalimat dia dikatakan murakkab, tarkib idhafi. Seperti itu, barakallahu fiikum. Kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Fa in qulta, jika engkau berkata, lima lashtaratta fil kalimati al-wad'a, ini penting sekali karena kebanyakan orang enggak paham di sini. Jika engkau berkata, kenapa engkau tidak mensyaratkan di dalam definisi kalimat itu adalah al-wad'? Karena al-wad' itu maknanya adalah yang memiliki makna. Kenapa di dalam kalimat itu kok enggak ada lafaz al-wad'? Nah, yang jelas yang kita lewati pada pelajaran-pelajaran sebelumnya yang namanya fil wad'i itu definisi kalam. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu fil wad'i. Nah, sekarang Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala seakan-akan membuat sebuah pertanyaan. Jika engkau berkata, kenapa engkau tidak mensyaratkan di dalam definisi kalimat itu al-wad'? Kama ishtarata man qala, sebagaimana telah mensyaratkan orang yang mengatakan al-kalimatu lafdhun wudi'a li ma'nan mufrad. Ini definisi yang lainnya. Sebagaimana telah mensyaratkan orang yang mendefinisikan kalimat dengan definisi kalimat itu adalah lafdun, sebuah lafaz wudi'a li ma'nan mufrad, sebuah lafaz yang diletakkan untuk makna yang tunggal atau makna yang mufrad. Nah, jadi diterjemahkan kata gitu. Kenapa kok enggak ada lafaz maudhu' itu loh. Nah, maksudnya itu kalimat kenapa enggak ada definisi di dalam kalimat itu lafaz dikatakan apa? Naam al-wad'. Kita katakan karena kalimat sendiri definisinya apa? Qaulun mufradun. Yang namanya qaul mesti menunjukkan makna. Paham ya? Karena qaul, na'am, al-lafdhu ad-dalala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Berarti kalau seandainya ada lafaz kok tidak menunjukkan makna, bukan qaul itu loh. Jadi enggak perlu lafaz al-wad' itu enggak perlu. Qultu, jawabannya, inna mahtaju ila dzalik li akhdhihimul lafdha jinsan lil kalimat. Kata beliau, hanya saja mereka perlu atau butuh menyebutkan lafaz al-wad' dikarenakan mereka mengambil, perhatikan, dikarenakan mereka mengambil lafaz itu, menjadikan lafaz itu jinsan lil kalimah. Akhdhihim itu bisa diartikan li ja'lihim, karena mereka menjadikan al-lafdha, lafaz itu adalah himpunan bagian dari kalimat. Nah, jadi kalimat itu kan ada, nah barakallahu fikum, lafaz yang bermakna dan lafaz yang muhmal yang tidak ada makna. Sehingga kalau menyebutkan kalimat ya harus disebutkan dua-duanya. Nah, kalau enggak nanti tersamarkan kalimat ini punya makna atau tidak. Nanti kalau kalimat punya makna namanya maudhu', paham ya? Kalau yang tidak punya makna namanya muhmal. Paham istilahnya? Maudhu' itu yang punya makna, muhmal itu yang enggak punya makna. Mafhum? Ewa. Jadi kalau sini enggak perlu.
definisi kita sudah cukup. Al-kalimah qaulun mufradun. Kenapa cukup? Karena qaul sendiri al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Paham? Ya, kita lihat. Wal lafdhu yanqasimu ila mawdhu'in wa muhmal. Mawdhu' itu musta'mal, yang digunakan yang memiliki makna. Jadi antum tadi enggak bingung ya. Muhmal itu yang tidak digunakan, yang tidak memiliki makna. Globalnya mawdhu' itu lahu ma'nan, muhmal laisa lahu ma'nan. Paham ya? Perhatian baik-baik ya istilah seperti ini. Nah, kalau mengatakan bahwasanya kalimat itu definisinya adalah lafaz yang menunjukkan atas makna, kalau gitu toh itu masih ada lagi kalam yang lain gitu loh. Masih ada pembicaraan yang lain. Lafaz itu kan ada dua, ada yang menunjukkan makna, ada yang tidak. Tapi kalau kita mencukupkan definisi yang sudah kita sebutkan, yang namanya kalimat itu adalah qaulun mufradun, cukup. Karena qaul, yang namanya qaul mesti lafaz yang menunjukkan apa? Makna. Kalau seandainya ada lafaz tidak menunjukkan makna, bukan qaul gitu loh. Kullu qaulin lafdzun wa laisa kullu lafdzin qaulan. Paham ya? Seperti itu. Fahtaju ila al-ihtiraz 'anil muhmal bi dzikril wad', ya kan? Akhirnya mereka butuh untuk mengeluarkan lafaz yang tidak memiliki makna dengan penyebutan wad'. Dengan penyebutan wad'. Wad' itu yang memiliki makna. Paham ya? Untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan lafaz yang tidak punya makna. Paham? Kalau menjadikan lafaz itu adalah himpunan daripada kalimat, harus menjelaskan lagi itu loh. Kalimat memiliki apa? Dua. Lafaz yang punya makna dan lafaz yang tidak punya makna. Yang punya makna namanya mawdhu', wad' tadi itu. Yang tidak punya makna namanya apa? Muhmal. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Walamma akhadtul qaula jinsan lil kalimah. Perhatian baik-baik ini. Namun kata beliau, tatkala aku menjadikan al-qaul akhadtu, maksudnya ja'altu ya, aku menjadikan al-qaul itu adalah himpunan, bagian dari kalimat. Ingat-ingat kalimat apa definisinya? Qaulun mufradun. Di dalam qaul sendiri udah paham belum antum? Qaul itu al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Enggak perlu didefinisikan, orang paham. Kalau qaul itu lafaz yang menunjukkan makna. Paham? Seperti itu. Kata beliau, "Walamma akhadtul qaula jinsan lil kalimah." Dan tatkala aku menjadikan qaul itu adalah himpunan, bagian dari definisi kalimat, wa huwa khasun bil mawdhu', ya kan? Yang namanya qaul itu khusus untuk yang mawdhu', yang apa? Memiliki makna. Mawdhu' artinya lahu ma'nan. Nah, barakallahu fikum, aghnani dzalika 'an ishtiratil wad'. Kata beliau, jadi kalau yang namanya qaul itu khusus sesuatu atau khusus lafaz yang menunjukkan makna, maka cukup bagi kita. Kita tidak butuh dari apa? Pensyaratan wad' tersebut, kata beliau. Paham belum? Karena definisi kalimat apa? Qaulun mufradun. Ucapan qaul itu sendiri walaupun enggak didefinisikan sudah cukup gitu loh. Karena yang namanya qaul pasti punya makna lafaz tersebut. Kalau enggak ada maknanya seperti daizun, kebalikan dari zaidun. Qaul bukan? Daizun bukan qaul karena enggak punya makna. Qaul harus apa? Lafaz yang menunjukkan makna. Al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Nah, seperti itu. Berikutnya kata beliau, fa in qulta, jika engkau berkata, lima adalta 'anil lafdhi ilal qaul, sekarang kenapa engkau justru berpaling dari lafaz menuju qaul? Kenapa kok enggak mendefinisikan dengan lafaz itu loh? Enggak pakai lafaz al-lafdhu, al-mawdhu', paham ya? Kenapa kok pakai qaul? Al-kalimatu hiya qaulun mufradun. Itu ditanya, kenapa itu loh. Paham belum pertanyaannya? Kenapa kok mendefinisikan dengan qaul tidak dengan lafaz? Qultu li'anna lafdhu jinsun ba'id. Karena kata beliau, aku jawab, aku katakan, karena yang namanya lafaz itu adalah apa? Himpunan yang jauh. Jinsun itu sesuatu himpunan yang jauh. Karena lafaz menunjukkan apa? Dua. Lafdzun mawdhu' sama lafdzun apa? Muhmal. Lafdzun mawdhu' itu lafdzun yang memiliki makna, lafdzun muhmal tidak memiliki apa? Makna. Tapi kalau antum ucapan qaul, cukup enggak qaul? Cukup. Kalau qaul jelas memiliki makna. Paham maksudnya? Kata beliau, kenapa kok menggunakan qaul tidak menggunakan lafaz? Kenapa kok berpaling gitu loh? Menghindari lafaz tapi kok mengarahnya ke qaul, definisi kalimat? Qultu, aku katakan, li'anna lafdha jinsun ba'idun. Karena lafaz itu adalah himpunan yang sangat jauh. Bagian yang sangat jauh karena mencakup dua tadi itu, ada yang menunjukkan makna, ada yang tidak. Tapi kalau qaul mesti menunjukkan makna, lebih dekat itu loh. Lintilaqihi 'alal muhmal musta'mal. Dikarenakan apa? Digunakannya lafaz
Al-lafdzu untuk sesuatu yang muhmal, yang tidak punya makna, wal musta'mal yang punya makna. Apa maksudnya? Musta'mal sama maudhu' sama ya. Kama dzakarna sebagaimana kami telah menyebutkan. Wal qaulu jinsun qaribun. Sedangkan al-qaul itu himpunan yang dekat. Karena apa? Khusus liikhtisasihi bil musta'mal. Karena qaul itu khusus digunakan untuk sesuatu yang apa? Memiliki makna. Paham belum? Musta'mal itu maudhu'. Wasti'malul ajnasi al-ba'idah fil hudud ma'ibun. Artinya apa? Menggunakan himpunan-himpunan yang jauh, definisi atau istilahnya himpunan-himpunan yang jauh, bagian-bagian jauh di dalam definisi. Hudud itu definisi artinya. Paham ya? Hudud itu jamaknya. Kalau mufradnya haddun. Jadi fil hudud ay fi ta'rifat. Paham ya? Fi ta'rifat. Naam. Dan menggunakan himpunan-himpunan yang jauh dalam masalah definisi ma'ibun. Itu dianggap jelek dan cacat. Paham ya? Inda ahli nadhar, menurut ahli kalam. Ahli nadhar itu ahli mantik, ahli kalam. Sebutkan bawah itu al-murad bihi ulamaul mantik. Itu para ulama mantik, ulama ahli kalam yang ilmunya apa? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Tidak menghilangkan dahaga orang yang haus, tidak pula menyembuhkan orang yang sakit. Berbahaya. Nah, ini kenapa kok bisa bahasanya seperti ini susunannya? Seakan-akan Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala menggunakan bahasanya seperti bahasa ahlul kalam. Karena memang istilahnya ahlul mantik seringnya menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, seharusnya kan lahu maknan jelas, tapi pakai lafaz maudhu'. Paham ya? Nah, tidak punya makna laisa lahu maknan cukup, tapi menggunakan lafaz apa? Muhmal. Mudah-mudahan seperti itu. Allahu musta'an. Naam. Maaf insyaallah ya. Jadi kalau definisikan sesuatu yang dekat dengan kata tersebut yang didefinisikan, jangan yang jauh-jauh. Sekarang al-kalimah definisinya apa? Qaulun mufradun. Yang namanya qaul enggak perlu rincian lagi sudah. Qaul mesti lafaz yang menunjukkan makna. Tapi kalau antum misal kalimah adalah al-lafdzu atau lafdun mufradun misalkan, lafdun mufradun, lafaz. Lafaz umum enggak? Umum, ada lafaz yang menunjukkan makna, ada lafaz yang tidak menunjukkan makna, perlu rincian lagi itu loh. Tapi kalau antum menggunakan apa itu al-kalimah? Al-kalimah qaulun mufradun. Paham ya? Al-kalimah qaulun mufradun. Jadi qaul itu sendiri sudah enggak butuh rincian lagi karena yang namanya qaul itu mesti menunjukkan apa? Makna. Paham belum ini? Ayo na'am. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wa asbahullah aqsamul kalimah, pembagian kalimat. Jadi sebenarnya pembagian itu kalimat atau itu kalam sih? Kalau kita telusuri dua-duanya boleh sebenarnya. Karena kalam pun tidak akan terlepas dari isim, fi'il atau huruf. Kalimat yang kita ucapkan itu juga tidak akan terlepas dari ima isim, ima fi'il, ima huruf. Ya enggak? Nam Zaidun isim, jaa fi'il. Ya enggak? Nam fil masjidi fi huruf. Jadi pembagiannya mau pakai kalimat enggak masalah. Pembagian untuk kalam itu juga enggak ada iskal. Hanya saja di dalam jurmiyah dulu yang kita pelajari itu pembagiannya untuk apa? Kalam. Di dalam mutamimah sudah disinggung untuk kalimat, ya enggak? Sekarang untuk kalimah juga. Karena kalimat itu yang menyusun kalam tersebut. Kalam itu enggak akan tersusun kecuali terdiri dari beberapa kata, ya enggak? Nah, kalam seperti itu. Jadi kalam itu enggak akan tersusun kecuali terdiri dari berbagai macam kata tadi itu, barakallahu fikum. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, cuman nanti tingkatannya beda-beda. Kalau isim tingkatan yang paling tinggi. Oleh karena itu seringnya didahulukan, ya enggak? Takdimul ism, didahulukan isim ala akhwaihi terhadap dua saudaranya yaitu fi'il dan huruf. Kenapa? Lirtifa'i manzilatih wa li'uluwi martabatih. Karena tingginya kedudukannya dan juga tingginya martabatnya. Kenapa kok bisa? Karena isim itu sendiri dipakai untuk menyusun sebuah kalam tanpa fi'il dan huruf bisa. Isim sendiri. Paham ya? Zaidun qa'imun, isim. Bi khilafil fi'li wal harfi, berbeda dengan fi'il dan huruf. Fa innahuma yahtajani ilal ismi fi tarkibil kalam. Karena fi'il dan huruf mesti butuh isim. Mesti itu. Enggak bisa fi'il dan huruf sendiri-sendiri. Jaa enggak bisa. Jaa fi enggak bisa. Apa maksudnya ya? Jadi fi'il dan huruf mesti butuh apa? Isim. Sedangkan isim, nah barakallahu fikum, bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu isim didahulukan. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat aqsamul kalimah, pembagian kata. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Di situ aja sudah antum bisa pahami. Kenapa mu'allif mendahulukan isim daripada fi'il dan huruf? Sudah ada jawabannya tadi.
Limadza qaddama al-mu'allifu al-isma ala akhwayhi al-fi'li wal harfi? Al-jawab madza al-jawab? Al-jawab li'anna al-isma a'la manzilatan wa asyraf manzilatan. Karena isim itu lebih tinggi kedudukannya dan lebih mulia kedudukannya. Bihaitsu, dari sisi mana? Dari sisi annal isma la yahtaju ilal fi'li wal harfi fi tartibil kalam. Bi khilafil fi'li wal harfi fa innahuma yahtajani ilal ismi. Paham belum? Dari sisi isim itu enggak butuh fi'il dan huruf di dalam menyusun sebuah kalam. Antum bicara hanya mengeluarkan isim-isim saja bisa enggak? Bisa. Zaidun qaimun, ya kan? Zaidun tajirun. Isim-isim. Berbeda dengan fi'il dan huruf. Fa innahuma yahtajani ilal ism. Kalau fi'il dan huruf jelas butuh isim, enggak mungkin dia ja'a fi gitu toh, atau fi enggak ada. Ja'a qatala enggak ada. Apa maksudnya ya? Tapi butuh isim. Ja'a Muhammadun, dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Mafhum? Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarih asbahullah, syarahnya juga Ibnu Hisham ya. Ibnu Hisham rahimahullah taala, lamma dzakartu haddal kalimah, ingat-ingat, beliau memang menggunakan bahasa-bahasanya lain, tapi kalau sudah diperkenalkan insyaallah mudah. Hadda itu ta'rif. Bukan batasan, bukan hukuman. Tapi haddun itu maknanya terkadang bisa batasan, bisa hukuman, tapi di sini adalah ta'rif. Paham ya, definisi. Jadi orang terkadang anggap kotor nada itu susah, sulit sekali. Sebenarnya karena dia belum tahu kosakatanya saja. Sebenarnya kalau dia tahu kosakatanya yang aslinya mudah. Cuman beliau Ibnu Hisham rahimahullah taala memang terkadang menggunakan kosakata-kosakata yang jarang didengar gitu loh. Wa illa kalau tahu mudah. Haddun artinya definisi, tahu enggak? Mudah kan? Mudah. Jadi jangan sampai keliru ya. Lamma dzakartu haddal kalimah bayyantu annaha jinsun tahtahu salasatu anwa'in. Tatkala aku telah menyebutkan definisi kalimat, kemudian aku menjelaskan bahwasannya kalimat itu adalah jinsun, sebuah himpunan, tahtahu salasatu anwa', di bawahnya itu bercabang 3 jenis atau 3 macam. Paham belum? Nah, apa itu? Al-ismu wal fi'lu wa harfu. Masih mudah insyaallah ini ya. Isim, fi'il dan huruf. Wad dalilu 'ala inhisari anwa'iha fi hadhihi salasah al-istiqra'. Penting ini ya. Dalil yang menunjukkan pembatasan 3 macam atau 3 jenis ini, al-ismu wal fi'l wal harfu, adalah al-istiqra', pengecekan dan penelitian. Mahum, diteliti, dicek, ternyata tidak dijumpai kecuali 3 ini. Al-ismu wal harfu, al-ismu wal fi'l wal harfu. Mahum. Hanya saja nanti harfun ini harus ada ikatan yang penting. Wallah alam beliau nyebutkan atau tidak. Nanti barakallahu fikum, di dalam mutamimah sudah kita lewati atau dalam jurumiyah harus ada ikatan apa? Harfun jaa li ma'nan, huruf yang datang membawa makna. Kenapa kok harus dikasih ikat seperti itu? Limadza qayyada al-mu'allifu biqaulihi harfun jaa li ma'nan kama fi matan al-jurumiyah wa nahwiha misalkan. Jawabannya apa? Li'annal harfa yanqasimu ila qismain, karena huruf terbagi menjadi 2. Paham ya? Harfun, barakallahu fikum, atau huruf, li'anna al-hurufa tanqasimu ila qismain, karena huruf terbagi menjadi 2, hurufun mabani wa hurufun apa? Ma'ani. Huruf yang dipakai untuk membangun seperti huruf jaiyah, dan huruf yang ma'ani, memiliki makna seperti huruf-huruf jar, min, ila, an, ala. Paham ya? Oleh karena itu huruf yang kita bahas dalam masalah nahwu ini huruf apa? Mabani atau ma'ani? Huruf ma'ani, huruf-huruf memiliki makna. Adapun huruf mabani seperti huruf hijaiyah enggak dibahas, kecuali kalau sudah terjadi atau tersusun menjadi kalimat. Paham ya? Tersusun menjadi kata. Dan lihat, fa inna ulama'a hadzal fan, karena sesungguhnya para ulama dalam bidang studi ini nahwu, tatabba'u ala kalam al-arab falam yajidu illa salasata anwa'in. Mereka mengecek dan meneliti ucapan orang Arab, namun mereka tidak menjumpai, tidak mendapati kecuali 3 macam ini saja. Paham belum ini? Ngecek, meneliti. Falau kana sama, ingatnya sama artinya sama. Hunaka. Falau kana hunaka nau'un rabi'un la'atharu 'ala syai'in minhu.
Kalau seandainya di sana ada jenis yang keempat, niscaya mereka menyebutkan sedikit daripada jenis tersebut. Paham ya? Tapi enggak ada kan? Nah, barakallahu fikum. Makna al-usur atau al-asaru bisa makna al-dzakaru juga bisa. Nah, tapi sini sebutkan minal usur wa huwa ittila', meneliti, mengecek, menyebutkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu ya. Jadi maknanya adalah apa? Niscaya mereka akan menyebutkan dan akan mengkabarkan, itu maknanya. Paham insyaallah? Ya, kalau ada jenis yang keempat tapi enggak ada kan? Enggak ada. Antum mulai dari jurumiyah sampai alfiyah ya cuma 3 itu aja. Al-ismu wal fi'lu harfu ja'a li ma'nan. Mafhum insyaallah? Nah, kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Faedah yang kita bisa petik pada pertemuan saat ini adalah pembagian kalimah. Kalimah terbagi menjadi 3. Ini masih mudah karena di awal-awal, yaitu al-ismu wal fi'lu wal harfu harus dikasih ikatan apa? Ja'a li ma'nan. Limadza? Li ikhraji al-huruf allati laysat laha ma'anin. Untuk mengeluarkan huruf-huruf yang tidak memiliki makna, ala wahya al-huruf al-mabani. Nah, paham ya? Yang dikenal dengan huruf al-mabani allati hiya al-huruf atau huruf al-hijaiyah. Paham ya? Yaitu huruf hijaiyah. Nah, barakallahu fikum allati ubtudiat bil alif wa ukhtutimat bil ya. Paham itu ya? Nah, seperti itu. Jadi huruf hijaiyah masuk dalam kategori huruf apa? Al-mabani. Wal murad fi hadzal mawdi' atau fi ilmi an-nahwi barakallahu fikum al-murad bil harf madza? Al-harf alladhi lahu ma'nan. Paham ya? Yang huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna, harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang datang membawa makna. Ka hurufil jar, seperti huruf jar, min, ila, an, ala, wa fi, atau huruf-huruf jawazim, lam, lamma. Mafhum? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Limadza qaddama al-muallif rahimahullah al-isma ala akhwayhi al-fi'li wal harfi? Naam, li'anna al-isma a'la manzilatan wa a'raf wa ashraf manzilatan bihaits naam bikhilafi al-harfi wal fi'li fa innahuma yahtajan ila al-ismi fi tarkibil kalam. Naam barakallahu fikum bihaits anna al-isma la yahtaju ilal fi'li wal harfi fi tarkibil kalam. Dari sisi isim itu enggak butuh fi'il dan huruf dalam menyusun kalam itu enggak butuh. Paham? Bahkan apa? Bahkan isim saja bisa itu loh. Bi khilafil fi'li wal harfi fa innahuma yahtajani ila ismi fi tarkibil kalam. Paham? Berbeda fi'il dan huruf dua-duanya butuh isim di dalam menyusun sebuah kalam. Paham soalnya ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik, ini masih di awal-awal jadi mudah, nanti pun juga setelahnya mudah semua, cuman hanya saja seringnya orang mengeluh kotor nada katanya susah, katanya sulit. Itu karena dia belum pernah nyentuh aja. Wa illa mudah. Kalau bisa jelaskan itu aja. Paham ya? Karena di sini itu yang susah itu kadang Ibnu Hisham menggunakan bahasa tadi itu. Bahasa ahlu kalam. Paham ya? Seharusnya ta'rifuhu kan orang paham, tapi hadduhu. Oh ya, nanti kalau haqiqatuhu, paham enggak antum haqiqatuhu? Paham, tapi beliau menggunakan mahiyatuhu. Menggunakan lafaz-lafaz seperti itu, mahiyatuhu. Mahiyatnya haqiqah gitu loh. Seperti itulah yang membuat terkadang orang melihat kelihatannya sulit, mudah, padahal mudah. Paham ya? Karena kitab ini dulu dikarang di zaman beliau untuk para pemula, mubtadiin. Paham ya, para pemula. Judulnya ada apa? Bagus sekali kan, tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga. Satu tetes saja. Maksudnya itu ringkasan yang sangat ringkas bisa menghilangkan semua iskal bagi orang-orang yang dimudahkan. Tapi ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.